Edisi Jasmera kali ini kita akan membahas tokoh yang lahir di daerah yang terkenal dengan sistem matrilinealnya. Dan apakah praktik-praktik tersebut dalam masa akhir abad 19 juga berlaku? Jadi ada Rohana Kudus, ini sosok perempuan yang semasa hidupnya ini mendedikasikan diri untuk kemajuan perempuan di Sumatera Barat. Jadi kalau misalnya kita membuka buku pelajaran sejarah, mungkin yang terkenal adalah tokoh R.A. Kartini, Cut Nyak Din, Dewi Sartika, Kristina Marta Tiahau yang berperang untuk mengangkat senjata melawan penjajah. Dan ternyata Kartini tidak sendiri. Ada sosok tangguh yang berjuang bagi kemajuan pendidikan perempuan di Minangkabau. Dan beliau juga memimpin surat kabar harian Sunting Melayu. Saya Samantha, inilah Jasmera. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Jadi di sebelah barat kota Bukit Tinggi ini ada sebuah nagari. Jadi nagari itu kalau di Minangkabau ini adalah sebuah gambaran desa adat yang bernama Koto Gadang. Nah, apa yang menjadi menarik di daerah ini adalah penduduknya yang disebut banyak orang pada tahun 1900-an itu adalah sebagai negeri intelek. Jadi di Koto Gadang itu hampir seluruh penduduknya adalah orang terpelajar yang berprofesi sebagai Ambtenar Binnenlandbestuur. Jadi pegawai negeri pemerintah kolonial. Mereka di sana di Koto Gadang itu berbicara bahasa Belanda itu adalah hal yang biasa. Dan walaupun masyarakat Minang ini terkenal dengan tradisi merantau, namun Koto Gadang ini orang-orang yang merantau ini benar-benar merantau untuk bersekolah. Jadi menjelang tahun 1900, Koto Gadang ini hampir semua penduduknya menjadi pegawai pemerintah kolonial. Jadi mereka misalnya menjadi notaris, jaksa, dokter, pejabat pajak misalnya, asisten demang, insinyur. Dan mereka bekerja untuk pemerintah Hindia Belanda. Nah, jadi di Koto Gadang inilah Siti Rohana lahir pada tahun 1884. Dan sebuah keberuntungan bagi Rohana bahwa ia lahir di keluarga yang berpendidikan. Karena dari ayah ibunya pula bekal agama dan pengetahuan ini berasal. Jadi ayah Rohana ini adalah pegawai yang memang pernah menduduki berbagai jabatan. Pernah sebagai juru tulis, pernah sebagai kepala gudang, hingga seorang jaksa. Karena pekerjaan ayahnya ini, Rohana itu berpindah-pindah mengikuti ayahnya. Sampai ia berumur 11 tahun. Sebelum akhirnya memutuskan kembali ke kota kelahirannya, yaitu Koto Gadang. Dan akhirnya tinggal bersama neneknya. Jadi pada waktu itu, tahun 1884, Rohana ini memang hidup di tengah adat yang masih membelenggu bahwa sebaik-baiknya perempuan adalah yang berdiam diri di rumah mengurus rumah tangga. Ya sebenarnya untuk ayahnya sendiri ya bukan tidak ingin menyekolahkan anaknya. Tapi memang pada saat itu sekolah hanya diperuntukkan untuk laki-laki. Jadi pada tahun ini tercatat belum ada sekolah rakyat di Alahan Panjang. Di Alahan Panjang ini tempat pada waktu ayahnya bekerja gitu. Jadi kalau kita menarik pelajaran misalnya di hari ini ada istilah yang namanya homeschooling. Dan itu sudah dilakukan Rohana dan ayah ibunya gitu, di mana Rohana menjadi siswa dan ayahnya yang mengajarinya. Begitu. Jadi pada usia 8 tahun Rohana ini sudah bisa baca tulis, terus menjahit. Jadi kalau misalnya kita membandingkan dengan anak lain seusianya di masa itu, kemampuan yang dimilikinya ini memang sudah lebih maju. Jadi pada usia 24 tahun Siti Rohana ini menikah dengan Abdul Kudus, seorang anggota National Indies Party. Jadi sehingga berubah nama, akhirnya dikenal dengan Rohana Kudus. Jadi dalam masyarakat Minangkabau pada waktu itu, sewajarnya anak perempuan ini menikah sebelum usia 20 tahun. Jadi kalau misalnya kita berbicara pada waktu itu ya, jadi Rohana ini termasuk yang menikah lambat karena memang dia sendiri belum ingin menikah karena kesibukannya. Nah, inilah saat
Rohana terjun ke kependidikan. Jadi karena kemampuan membacanya sudah lebih baik dibandingkan dengan teman-temannya, Rohana kecil ini senang membacakan koran kepada teman-temannya setiap pagi di rumahnya. Jadi Rohana kecil ini suka membaca koran keras-keras agar teman-temannya yang lewat di depan rumahnya bisa mendengar dia membaca. Dan terkadang Rohana juga menulis di depan rumahnya. Jadi dengan begitu itu dia berharap agar teman-temannya ini tertarik dan ikut bergabung. Dan di usianya yang masih remaja di Kota Gadang ini, akhirnya Rohana membuka taman pendidikan dan pengajaran. Jadi apa yang diajarkan? Yang diajarkan ini pelajaran tulis baca, pelajaran agama, memasak, menjahit. Dan neneknya pun ikut menjadi guru dan pengasuh di taman pendidikan yang bertempat di rumahnya sendiri. Jadi setelah menikah pada usia 27 tahun, Rohana Kudus ini membentuk perkumpulan namanya Kerajinan Amai Setia yang didirikan pada tanggal 11 Februari 1911. Dan tujuan dibuat perkumpulan Amai Setia ini sebenarnya antara lain untuk memajukan wanita Kota Gadang dalam rangka mencari kemuliaan seluruh bangsa. Apa yang diajarkan di perkumpulan Kerajinan Amai Setia ini? Beliau mengajarkan kerajinan tangan, belajar baca tulis Arab dan Latin yang memang setingkat dengan sekolah rakyat. Lalu beliau juga memberikan pendidikan rohani dan keterampilan rumah tangga. Dan perkumpulan Kerajinan Amai Setia ini Rohana sendiri yang menjadi ketuanya. Dan pada waktu itu semakin banyak anak yang belajar karena Kerajinan Amai Setia ini akhirnya dibicarakan dari mulut ke mulut, kalau bahasa Jawanya getok tular ya. Jadi Rohana ini merasa perlu membangun sebuah gedung sekolah karena kebutuhannya akan semakin banyak ya. Dan akhirnya ia tidak habis akal untuk mencari bantuan dan biaya yang besar. Dan di mana kira-kira ia bisa mengajukan dana yang besar ini? Kemana untuk mencari biayanya? Justru dengan idenya yang segar ini, Rohana itu mampu melihat situasi dan kondisi pada saat itu. Akhirnya ia mengajukan permintaan untuk membuat lotre. Tahu lotre? Jadi ini sebuah usaha yang memang jarang terpikirkan, apalagi terpikirkan oleh perempuan pada masa itu. Jadi lotre ini semacam undian berhadiah uang yang pada masa Soekarno dan Soeharto ini dulu pernah dilegalkan gitu ya. Apalagi pada masa-masa Orde Baru itu ada namanya lotre Porkas. Jadi lotre ini pada masa pemerintahan Hindia Belanda itu semacam undian berhadiah uang gitu. Dan ada departemennya sendiri yang mengurusi gitu. Jadi untuk mengantongi izin, Rohana ini bolak-balik menyurati Departemen Pendidikan dan Keagamaan. Jadi bak gayung bersambut, Rohana ini mendapat izin untuk mengadakan lotre. Akhirnya terkumpul sebanyak 10.000 gulden dan akhirnya terbentuklah sekolah yang diberi nama sesuai dengan perkumpulannya, Sekolah Kerajinan Amai Setia. Barangkali ini dapat dibilang bahwa Sekolah Kerajinan Amai Setia ini mungkin sebagai pelopor usaha kecil menengah ya di Indonesia pada waktu itu. Jadi hasil karya Sekolah Kerajinan Amai Setia ini misalnya sulam, menjahit, terus membordir. Jadi dilirik para pejabat Belanda dan layak ekspor. Dan memang pada waktu itu di Kota Gadang belum ada satu sekolah pun yang didirikan oleh pemerintah maupun swasta. Jadi singkat cerita, ada oknum-oknum yang memang tidak suka dengan kemajuan Rohana, akhirnya berusaha menggulingkan Rohana. Dan singkat cerita ini tahun 1916, Rohana pindah ke Bukit Tinggi dan membentuk Rohana School. Sasaran pengajarannya ini adalah gadis-gadis usia remaja dan ibu rumah tangga. Dan pada waktu itu Rohana juga menjadi agen mesin jahit. Dulu namanya mesin jahit Singer. Nah, pada tahun 1919, Rohana Kudus pindah ke Lubuk Pakam dan mengajar di Sekolah Dharma Putra. Pada waktu itu gajinya masih 50 gulden. Jadi beliau mengajar di Dharma Putra selama 3 tahun sebelum akhirnya tahun 1922 memutuskan kembali lagi ke Kota Gadang dan mengajar di Vereniging Studiefonds Minangkabau.
Jadi kehidupan yang dilalui Rohana ini dari kecil hingga masa dewasanya, ini akhirnya membentuk pola pikirnya yang lebih luas. Jadi cara berpikir dan pemikirannya yang luas ini sebenarnya buah dari kecintaannya melahap buku, surat kabar, majalah. Dari sejak kecil, apalagi ditambah pengaruh lingkungan serta keluarganya yang sangat moderat. Bayangkan perempuan pada masa itu yang tidak menempuh sistem pendidikan formal, mampu membangun sekolah, lalu menulis dan hingga memimpin redaksi Sunting Melayu. Jadi memasuki abad 20 ini terjadi perubahan bagi masyarakat Minangkabau, jadi tidak terkecuali para perempuannya ya. Ada terjadi modernisasi, lalu perubahan birokrasi, perubahan tentang kemajuan pendidikan, dan salah satunya adalah media pers. Jadi perubahan zaman yang ditangkap baik oleh Rohana untuk memikirkan bagaimana caranya cita-cita memajukan kaum perempuan ini agar mampu bersuara. Kira-kira media atau wadah apa sih yang sebenarnya dapat dengan luas menampung aspirasi perempuan? Jawabannya lewat surat kabar. Tapi keinginannya ini bukan hanya semata-mata kaum perempuan saja yang menulis, tapi membuat surat kabar khusus perempuan. Jadi dengan bantuan Datuk Sultan Maharaja, ini adalah sang pimpinan surat kabar utusan Melayu, terbitlah surat kabar Sunting Melayu di mana Rohana sebagai pimpinan direksi dan dibantu oleh Zubaidah Ratnajuwita sebagai redaksi hariannya. Jadi pertama kali Sunting Melayu ini terbit pada tanggal 10 Juli 1912 dan itu terbit di Padang berbarengan dengan surat kabar utusan Melayu. Dan bedanya ini surat kabar utusan Melayu ini terbit seminggu 3 kali. Nah, Sunting Melayu untuk awal-awal penerbitannya ini masih 1 kali dalam seminggu. Jadi jika dikata benar bahwa dua tokoh ini adalah tokoh yang mempelopori dunia jurnalisme di Sumatera. Jadi kalau misalnya kita baca buku sejarah pers ya, memang tercatat dalam sejarah sebelumnya itu sudah ada surat kabar Putri Hindia pada tahun 1908 yang memang dikhususkan untuk perempuan, tapi dicetuskan oleh Tirto Adisuryo. Dan pemimpin redaksinya adalah seorang laki-laki, Bapak Pers. Jadi 3 tahun sebelum Sunting Melayu berdiri, Rohana ini juga beberapa kali menjadi kontributor di Putri Hindia. Tapi sayangnya Putri Hindia ini tidak bertahan lama. Tahun 1912 ini surat kabar ini sudah gulung tikar karena bersamaan dengan pemimpinnya yang terkena delik pers karena tulisannya ini kerap menyerang pejabat kolonial. Dan untuk ukuran surat kabar yang digaungi oleh 2 orang perempuan Bumi Putra ini mungkin boleh jadi Sunting Melayu ini termasuk yang bertahan cukup lama karena mereka Sunting Melayu ini bertahan 9 tahun lamanya. Jadi pada tahun 1921 surat kabar ini berhenti terbit. Jadi Rohana yang selalu hadir dengan ide-ide segarnya ini membawanya dikenal sebagai motor jurnalisme di Sumatera. Nah, tulisan-tulisan di Sunting Melayu ini sebagian besar menyuarakan isi hatinya untuk kemajuan wanita Melayu. Dan apa sih sebenarnya yang menarik dari Sunting Melayu ini? Tidak jarang kegelisahan yang dituliskan ini adalah dalam bentuk syair yang indah. Jadi sehingga kadang pembaca harus memaknainya sendiri ya. Jadi mungkin ini jadi sifat perempuan yang mungkin tidak langsung berterus terang gitu. Tapi selain keresahan, kecemasan yang dikemas dalam bentuk syair ini, ada kolom kabar berita yang memuat berita di alam Melayu dan berbagai artikel serta iklan. Melalui surat kabar Sunting Melayu ini, Rohana berusaha membuka pikiran masyarakat untuk bergerak ke arah kemajuan. Nah, kenapa laki-laki boleh bersekolah tapi perempuan jauh tertinggal? Padahal dalam kearifan tradisi Minangkabau, sistem matrilineal ini menempatkan perempuan dalam posisi yang sentral. Jadi dalam artian perempuan itu sebagai pemegang dan penyimpan harta pusaka, lalu pemelihara kesejahteraan rumah tangga, dan segala keputusan dalam rumah mungkin harus sepengetahuan leluhur-leluhur perempuan. Nah, jadi kiprah Rohana ini dalam bidang jurnalistik tidak terbatas pada penerbitan Sunting Melayu. Jadi Rohana ini juga aktif menjadi redaksi di surat kabar Saudara Hindia, Perempuan Bergerak, surat kabar radio di Padang, surat kabar Cahaya Sumatera,
Dan melalui tulisan-tulisannya ini menginspirasi terbentuknya surat kabar perempuan lainnya, setidaknya di Sumatera. Jadi pengaruh tulisan dan pena ini sebenarnya benar-benar ia gunakan dalam memperjuangkan kaum perempuan. Sebagai penutup, inilah quote dari Rohana Kudus. Perputaran zaman tidak akan pernah membuat wanita menyamai laki-laki. Wanita tetaplah wanita dengan segala kemampuan dan kewajibannya. Yang harus berubah adalah wanita harus mendapat pendidikan dan perlakuan yang baik. Pada tahun 2019, pemerintah menganugerahi gelar pahlawan nasional untuk Rohana Kudus sebagai jurnalis pertama perempuan di Indonesia. Saya Samantha, sampai jumpa di Jas Merah selanjutnya.